Kejadian 29 ayat 31 sampai 35 kita baca berbalas-balasan ya. Lembaga Alkitab memberikan judul anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, Lea ini adalah merupakan perempuan yang sangat malang. Lea adalah perempuan yang sangat menderita. Kenapa? Karena Lea ini adalah merupakan seorang perempuan yang menjadi korban keegoisan ayahnya sendiri. Satu ketika Yakub tinggal di rumah Laban. Laban ini punya dua anak, namanya Rahel dan Lea. Kata Alkitab, Rahel ini lebih cantik daripada Lea. Kata Alkitab, Rahel ini matanya berseri-seri, mungkin lentik-lentik DP bulu mata. Dia punya wajah, mungkin putih mulus. Dibandingkan dengan Lea, mungkin Lea biasa-biasa saja. Akhirnya ketika Yakub melihat Rahel, jatuh cinta lagi. Biasa kan bapak-bapak kalau lihat perempuan yang lentik-lentik, dari mata langsung turun ke hati. Persis seperti Yakub. Dia lihat, wah, cantik juga ini perempuan ini ya. Jatuh cintalah dia. Dia langsung datang kepada Laban, dia katakan begini, aku tertarik dengan anak perempuanmu, namanya si Rahel. Yakub bilang, tunggu dulu. Kalau engkau mau menikah dengan anakku Rahel, kamu harus kerja sama saya 7 tahun. Dia bilang, wah puji Tuhan, 7 tahun itu waktu yang singkat. Saudara, saya kasih tahu, biasanya kalau orang sudah jatuh cinta, walaupun mungkin kita tinggal di KSH, kita pacar di KSR, rela jalan kaki karena apa? Ada nyai di situ. Laki-laki kalau dia rela berkorban lakukan apa saja untuk perempuan, itu laki-laki yang sejati. Kata Alkitab, Yakub ini menggebu-gebu. Alkitab bilang, waktu 7 tahun itu waktu yang sangat singkat buat saya. Yang penting saya bisa mendapatkan orang yang aku cintai. Nggak apa-apa, walaupun setiap hari aku cuma lihat DP muka, sudah senang hatiku. Yang penting genap 7 tahun aku akan pinang dia. Genap 7 tahun. Buka kerudung. Bukan Rahel, tapi Lea. Betapa sakitnya hati Yakub. Betapa kecewanya hati Yakub. Tetapi yang menjadi korban itu adalah Lea. Alkitab katakan, selama bertahun-tahun Lea menikah dengan Yakub. Yakub tidak pernah memberi perhatian kepada Lea. Yakub tidak pernah mencintai Lea, saudara. Akhirnya Lea, dia terus berjuang. Dia katakan begini, bagaimana caranya supaya suamiku mencintai saya. Dia terus berjuang mencari perhatian suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Mengandunglah si Lea.
Dapat anak pertama namanya Ruben. Terus dia katakan begini, kali ini saya percaya suamiku akan cinta sama saya. Ternyata enggak, kata Alkitab. Akhirnya Lea berjuang lagi, akhirnya dia mengandung lagi. Kemudian anak kedua dinamakan Simeon. Dia bilang begini, kali ini pasti suamiku akan cinta sama saya. Tetap tidak juga dicintai. Akhirnya kali ketiga dia bilang begini, aku akan berjuang lagi. Kalau aku hamil lagi, pasti suamiku akan cinta sama saya. Setelah dia hamil, bukannya dicintai, tetap tidak dicintai. Adik Resanti kalau menikah dengan orang yang tidak mencintai, kira-kira bagaimana perasaan? Sakit. Saudara, kita ini perempuan, ya. Kalau tidak dicintai, kita pe suami lebih tertarik dengan tuh lentik-lentiknya. Firman Tuhan bilang, mata lentik itu penipu. Jangan tertarik dengan kecantikan dari luar. Yang Tuhan inginkan inner beauty dari dalam hati manusia. Amin. Kalau saudara cuma lihat tuh lentik-lentik, selesai, nikah aja makan tuh lentik-lentik. Saudara tahu, dia bilang begini, kali ini aku akan berjuang lagi. Siapa tahu suamiku akan cinta sama saya. Siapa nama anak yang ketiga, Frit? Lewi. Tetap dia tidak dicintai. Saudara, anak yang keempat, Alkitab katakan saudara, ketika Lea mengandung anaknya yang keempat, Alkitab berkata dia tidak lagi fokus mencari perhatian suaminya supaya suami cinta sama dia. Tetapi kata Alkitab di ayat yang keempat, kali ini aku mengandung, aku akan tetap bersyukur kepada Bapa di sorga. Mau dicintai atau tidak, tetap Bapa yang aku cintai segala-galanya. Saudara, apa yang terjadi ketika dia melahirkan anak yang keempat? Karena dia lebih fokus mencari perhatian Tuhan dan tetap bersyukur meskipun tidak dicintai oleh suaminya. Alkitab katakan ketika dia melahirkan anak yang keempat diberkati oleh Tuhan, namanya Yehuda. Karena Yesus Kristus lahir dari keturunan Yehuda. Makanya anak-anak muda, kalau mau cari jodoh, minta sama Tuhan. Jangan kalian lagi di diskotik, jodoh, ada dugem-dugem, jatuh cinta, selesai, makan tuh cinta. Akhirnya dia bawa saudara ke dugem-dugem. Lebih baik cari jodoh di gereja. Amin, itu lebih indah. Coba buka dulu Pak ayatnya. 2 Korintus 6 ayat 14. Dia katakan begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Makanya aku bilang jangan lihat yang lentik-lentik. Amin. Saudara, yang dimaksud seimbang ini bukan seimbang harta. Bukan, kalau dia banyak duit, ini juga harus banyak duit baru dia selevel. Bukan itu yang Tuhan maksud. Yang dimaksud seimbang itu adalah seimbang rohani. Amin. Kalau saudara setia gereja menikah dengan orang tinggal tidur-tidur di jalan karena mabuk, selesai. Nanti saudara menikah, jangan salahkan Tuhan. Tuhan bilang itu pilihan kamu, bukan pilihan Tuhan. Makanya kalau mau cari jodoh berdoa, berlutut, tanya sama Tuhan. Jangan cuma lihat lentik-lentik atau lihat laki-laki ganteng, aduh langsung tuh hati menggebu-gebu. Kita tidak tahu dia suami orang atau istri orang. Saya percaya di sini nggak demikian. Amin. Mari berpasangan dengan pasangan yang seimbang, terutama seimbang rohani, supaya enak dua-dua ke gereja. Jangan satu ada di got, satu ada di rumah Tuhan. Kalau dua-dua di rumah Tuhan itu kan indah, iya kan? Sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, Lea, Alkitab katakan, ketika Lea pusat perhatiannya
bukan lagi kepada suaminya. Dia mengejar cinta suaminya, tetapi pusat hatinya berubah. Dia mulai fokus kepada Tuhan. Dia mulai fokus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mau aku dicintai aku atau tidak, aku tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sekarang saya tanya, Ibu Rara aja, Bu, kira-kira anak Lea dengan Yakub apakah cuma 4 atau ada lagi? Alkitab katakan setelah dia melahirkan Yehuda, dia tidak melahirkan lagi. Berarti kan anaknya cuma 4. Saya mau jelaskan ini ya. Ketika Yakub bekerja ditipu oleh Laban, Laban bilang begini, kalau kamu mau si Rahel anakku, kamu harus bekerja lagi sama saya 7 tahun lagi. Jadi saking cintanya, saking sayangnya dia terhadap Rahel, dia bekerja lagi 7 tahun jadi 14 tahun. Dia bekerja di rumah Laban. Aduh, kalau laki-laki mengejar kita mati-matian seperti itu, bertahun-tahun pertahankan dia. Alkitab katakan 14 tahun waktu yang singkat buat Yakub. Yang penting ini nyai aku dapat. Haleluya. Akhirnya menikahlah dia dengan Rahel. Setelah Yakub menikah dengan Rahel, Yakub tidak lagi pernah tidur dengan Lea. Makanya Alkitab katakan dari Yehuda dia tidak melahirkan lagi, karena dia sudah menikah dengan si Rahel. Saudara, ketika itu si Ruben pergi ke hutan, dapatlah dia buah dudaim. Rahel pingin sekali makan buah dudaim, datang ke Lea. Lea, aku lihat anakmu si Ruben bawa buah dudaim. Aku kepingin dong, tolong berikan itu sama saya. Apa kata Lea? Kamu itu gak tahu diri. Kamu sudah rebut kita pe suami, kamu juga mau ambil dudaim anakku. Terus apa kata Rahel? Kalau kamu memberikan buah dudaim itu, nanti aku izinkan kamu tidur dengan suamiku. Padahal itu suaminya Lea loh. Bayangkan saudara, istri sah, istri pertama, tetapi dia aja tidak punya hak tidur dengan suaminya sendiri. Kalau Rahel tidak izinkan, Yakub tidak berani pergi tidur dengan Lea. Karena apa? Saking cintanya Yakub terhadap si Rahel. Ya. Dia bilang begini, Yakub, kamu sudah aku sewa sama Rahel dengan buah dudaim. Jadi sebentar malam kamu harus tinggal di tempat tidurku. Kamu harus tidur dengan saya. Makanya Alkitab katakan, maka mengandunglah si Lea mendapatkan anak namanya siapa, Fred? Ya, Isakar. Makanya Isakar artinya buah dudaim. Ya, baru mengandung lagi dia namanya siapa terus? Sebulon. Baru mengandung dia namanya siapa? Yang terakhir Dina. Jadi anak Lea dengan Yakub 7. Akhir dari hidup Yakub dan Lea. Ketika Yakub mati, ingat, Yakub dikuburkan bersama-sama dengan Lea, tetapi tidak dengan Rahel. Kenapa? Karena Tuhan menghormati perkawinan pertama. Amin. Mungkin kita berpikir begini, Ibu Pendeta, berarti boleh kita menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Buktinya Abraham istrinya banyak. Buktinya Daud istrinya banyak. Buktinya Salomo, berapa Salomo pe istri? Pak Bebas kira-kira kok istri 1000 gimana setiap malam Pak? Oh luar biasa istri 1000. Minta ampun. Mungkin sudah Pak penyakit AIDS kok kita ya. Karena dulu mungkin belum ada hukum pada waktu zaman Abraham. Ketika Yesus lahir di dunia, baru dia menerapkan hukum. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Amin. Makanya jangan lagi ibu-ibu suruh DP laki itu tidur dengan perempuan lain. Seperti si Rahel. Tidur aja dulu kamu dengan dia. Oh, di bapak-bapak di sini, ini istri yang suruh loh. Pak Bebas, kalau istri yang suruh gimana Pak? Pak tidur aja dengan ini biar kamu dapat anak. Kira-kira gimana Bapak? Mau nggak? Kan istri yang suruh, seizin istri. Wah kan? Ini laki-laki, jangan munafik saudara.
Laki-laki ini aduh minta ampun. Sedangkan gak disuruh dia pergi, apalagi disuruh. Oh, kesempatan dalam kesempitan. Haleluya. Tapi saya percaya di sini gak demikian. Amin. Saudara, hormati perkawinan. Yang saya katakan itu sekarang, bukan yang dulu. Ingat, saya kasih tahu. Dulu kita belum mengenal kebenaran. Contoh, oke lah kita ganti-ganti pasangan, kawin mengawinkan, karena kita belum tahu kebenaran. Tapi sekarang kita sudah tahu kebenaran. Saya sudah beritakan di atas mimbar. Inilah perkawinan kita yang terakhir. Amin. Jangan gonta-ganti lagi. Amin. Biar kita bawa perkawinan kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Makanya aku bilang jangan salah pilih jodoh. Kalau lihat-lihat yang lentik, selesai. Lentik itu banyak orang punya. Saudara, kita semua itu ada kemuliaan Tuhan. Apalagi orang-orang yang melayani itu terpancar kemuliaan Tuhan. Siapa saja bisa tertarik dengan kita. Saya biar busu-busu begini banyak yang kejar dulu. Tapi dapat laki-laki paling ganteng seluruh dunia. Amin. Suami kita paling ganteng. Bilang istri kita paling cantik di dunia. Amin. Sudah dapat yang kayak Lea, maunya yang lentik kayak Rahel. Oh, haleluya. Makanya sudah aku kasih tahu sama bapak-bapak. Bahkan yang masih pacaran. Jangan dulu tidur bersama kalau belum direstui di gereja. Amin. Terus yang sudah menikah, jangan sering bonceng dengan perempuan yang bukan mudim kita. Karena apa? Dari mata turun ke hati. 1 kali bonceng, 2 kali masih mau. 3 kali dibonceng, 4 kali masih mau. Lama-lama jadi baper. Iya toh? Apa arti baper? Perasaan. Hari-hari dibonceng. Coba kalau saya hari-hari dibonceng laki-laki. Lama-lama, ganteng juga dia ya. Sudah gak bisa tidur sepanjang malam, ingat terus. Oh, haleluya. Tapi saya percaya di sini gak demikian. Amin. Ya, buat bapak-bapak ya. Ini firman Tuhan. Ini untuk menjaga kita aja. Jangan sembarangan bonceng yang bukan mudim kita. Begitu juga dengan bawa mobil. Jangan sembarangan taruh wanita di depan duduk dengan kita, pergi sampai ke palangka sana. Lama-lama dari mata turun ke hati, langsung jatuh cinta. Akhirnya sewa hotel. Iya toh? Sini gak demikian, amin. Saya ini terkenal pendeta yang keras. Nggak apa-apa. Biar saya keras, yang penting saya tujuan bawa saudara masuk surga. Kalau saya lembek-lembek, pemimpin buta, nuntun orang buta, sama-sama kita masuk lubang. Lebih baik saudara dapat firman yang keras, tahu-tahu DP alamat jelas, surga. Daripada saudara tuh geng, ujung-ujungnya berkelok-kelok tuh jalan. Ujung-ujungnya kita semua masuk neraka. Karena Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, cuma sedikit yang dia pilih. Amin. Tuhan gak pernah lihat ribuan orang datang gereja, enggak. Yang Tuhan cari, bagaimana kita bertumbuh, berbuah, dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Amin. Seperti yang saya khotbahkan minggu lalu. Pohon ara Tuhan lihat tidak berbuah. Padahal batangnya besar, daunnya rimbun, ranting-rantingnya banyak. Tuhan tidak cari kita bukan cuma sekedar bertumbuh. Tapi yang Tuhan cari kita harus berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Amin. Tuhan tidak cari kita bukan cuma sekedar rajin gereja baca Alkitab. Rajin melayani, tidak. Tetapi harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Amin. Kalau ada laki-laki yang menggoda kita, apalagi sudah ajak-ajak macam-macam, darah Yesus, hindari aja. Amin. Jangan berdiri di situ. Sudah tahu-tahu ada semut, kita berdiri ya digigit. Iya toh? Lari pergi dari situ. Dia bukan laki-laki yang baik kalau seperti itu. Laki-laki yang baik dia akan mempertahankan kesucian kita sampai masuk pada pernikahan yang kudus. Amin. Jangan amin-amin tapi tidak melakukan. Haleluya. Tapi sini melakukan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu biar enggak tersinggung. Haleluya. Haleluya. Saudara, singkat khotbah saya. Mari belajarlah kita mencari perhatian Tuhan. Jangan pernah mencari perhatian manusia. Mencari perhatian manusia kita pasti akan kecewa. Tapi mencari perhatian Tuhan,
Haleluya, saya percaya apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.